Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listeners. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Apakah sehat? Semoga sehat ya, karena ini merupakan sebuah hal yang penting, apalagi untuk kita di situasi sekarang ini. Gak hanya sehat badan, tapi juga mental dan tentu saja pikiran juga sehat begitu ya. Body, mind, and juga soul. Dan di kesempatan kali ini Tasya Rustama temani Anda, Smart Listeners. Kita akan berbincang, menggali insight dan juga inspirasi begitu dan informasi tentu saja dalam program Smart Happiness bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah Pak Arfan. Gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Luar biasa bahagia, as always begitu ya Pak Arfan. Oke, kita di kesempatan pagi hari ini kita mau ngomongin topik bersatu dari perspektif happiness Pak Arfan. Tapi sebelum itu mungkin dibahas dulu lagu yang tadi diputarkan. Lagu apa itu Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih Tasya. Mungkin ada yang bertanya, kok membahas mengenai bersatu? Ini apa kaitan dengan Sumpah Pemuda gitu ya? Yes, betul. Jawabannya iya ya. Karena dalam Sumpah Pemuda ya di tahun 1928 itu sudah lama ya, sudah 97 tahun yang lalu para pemuda dari berbagai suku, bangsa, bahasa berkumpul di Jakarta dan menyuarakan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Bahkan nama Indonesia itu sudah disebut jauh sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Dan ini jelas-jelas bahwa Sumpah Pemuda itu adalah mengenai persatuan gitu ya. Tetapi kita tidak akan membahas mengenai Sumpah Pemuda pada hari ini. Kita hanya akan memanfaatkan momentum Sumpah Pemuda ini untuk membahas lebih jauh lagi tema yang terkait dengan bersatu, dengan persatuan, dengan kesatuan. Dan nanti kita akan lihat ya bahwa seringkali orang kalau ngomong mengenai bersatu, persatuan, kesatuan itu selalu konteksnya itu nasionalisme gitu. Selalu konteksnya itu dalam bertanah air, berbangsa, dan bernegara. Dan konteksnya selalu yang serius-serius gitu ya. Yang formal-formal gitu ya. Kadang-kadang kita, aduh males deh bahasnya gitu. Ini kayak pelajaran Pancasila gitu. Kayak pelajaran PMP atau kewarganegaraan gitu ya. Nah, hari ini kita tidak akan bahas itu Tasya. Kita akan bahas mengenai, kita akan masuk entry point-nya melalui Sumpah Pemuda. Tapi kita akan masuk mengenai, bahas mengenai apa itu yang namanya bersatu gitu. Karena sesungguhnya yang namanya bersatu itu bukan hanya dibutuhkan dalam berbangsa dan bernegara, tapi bersatu itu dibutuhkan dalam semua sektor kehidupan kita. Mulai dari sektor yang paling kecil di rumah, antara suami dan istri perlu bersatu. Antara anak-anak, kakak dan adik perlu bersatu. Orang tua dan anak perlu bersatu. Di kantor juga dalam tim kita, antara tim leader, tim member, ya itu juga perlu bersatu. Dalam masyarakat juga perlu bersatu. Nah, apa itu bersatu kalau dilihat dari perspektif happiness gitu. Itu nanti akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Dan tadi kita sudah mengawali talk show kita ini dengan sebuah lagu yang sangat bagus dari Now United. Judul lagunya adalah Stand Together. Dan lagu ini sudah ditonton lebih dari 7 juta orang di YouTube. Jadi saya yakin beberapa teman pendengar smart listener ya pasti sudah cukup familiar dengan lagu Stand Together ini ya. Lagu ini bercerita mengenai pentingnya persatuan untuk mengatasi tantangan dan menciptakan hari yang lebih baik ya. Lagu ini menekankan bahwa dengan bersatu kita dapat saling membantu, menunjukkan kasih sayang dan memperbaiki dunia untuk menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Mari kita lihat liriknya ya. Step aside if you are not my friend. Step aside if your wars don't end. Step aside if you just can't see. What is anybody fighting for? Every life is worth a whole lot more. Change is making its way slowly. Minggirlah jika kamu bukan temanku. Minggirlah jika perangmu tak pernah berakhir. Minggirlah jika kamu tak bisa melihatnya. Apa sih sebenarnya yang semua orang perjuangkan? Setiap hidup jauh lebih berharga dari itu semua. Perubahan sedang datang perlahan-lahan. Nah, itu dia ya. Kemudian I am the only prayer you need. I wanna set you free. Aku adalah doa satu-satunya yang kamu butuhkan. Aku ingin membebaskanmu. We are gonna stand together. We gonna stand together. We gonna stand together.
kita akan berdiri bersama. You and me. Kamu dan aku. Look again if you don't trust fate. Lihatlah lagi jika kamu tidak percaya pada yang namanya takdir. Look again if the view's not great. Lihatlah lagi jika pemandangan hidupmu belum indah. Look again, cause eventually we'll be fighting for the same side, where love is true and what's be denied. No illusion, no mystery. Ya, lihatlah lagi karena pada akhirnya kita akan berjuang di sisi yang sama, di mana cinta itu nyata dan tak bisa disangkal, tanpa ilusi, tanpa misteri. I am the only prayer you need. I'm just a four-letter word. Aku ya. Aku adalah doa satu-satunya yang kamu butuhkan. Aku hanyalah sebuah kata dengan 4 huruf. We're gonna stand together, we're gonna stand together, we're gonna stand together. You and me. Kita akan berdiri bersama. Kamu dan aku. Naamini katika leo. Naamini katika leo. Ini apa artinya nih? Ini dari bahasa Afrika nih, dari bahasa Swahili ya. Artinya, aku percaya pada hari ini. Ya. Naamini katika leo. Aku percaya pada hari ini. Ya. Kemudian, we gonna stand together, we gonna stand together, we gonna stand together, you and me. Nah, itu dia. Kita akan berdiri bersama, kita akan berdiri bersama, kita akan berdiri bersama, kamu dan aku. Itu Tasya dari Now United. Oke, baik. Pak Arfan, kita lanjut ke sesi selanjutnya, tapi kita jeda dulu sejenak begitu ya Pak Arfan. Kita akan dalami hal ini karena tadi juga Pak Arfan sempat menyinggung bagaimana namanya bersatu itu kayaknya konteksnya kebangsaan, formal begitu kan ya. Tapi sekarang kita mau lihat nih dari sisi happiness sebenarnya seperti apa sih? Apakah pada akhirnya juga mendukung upaya kita untuk mencapai kebahagiaan yang sejati? Kita jeda dulu, Smart Listeners, tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listeners, Anda masih bersama kami dan topik mengenai bersatu dalam perspektif happiness masih akan dibahas di pagi hari ini bersama dengan motivator nasional leadership and happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, mungkin kita mau tahu begitu ya Pak Arfan, sebenarnya bersatu itu konteksnya seperti apa sih? Apakah bersatu itu harus bareng-bareng terus, tidak boleh terpisah jarak, begitu kan ya? Kalau misalnya kita bilang kayak bebek dengan ibunya, dengan anak-anaknya, ya udah nyatu mulu, harus diikutin di belakang gitu. Seperti apa sih konteks dari bersatu ini? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya ya. Banyak orang yang bersama-sama tapi tidak bersama-sama, gitu ya. Bersama-sama dia ada di tempat yang sama tapi pikirannya ke tempat yang berbeda. Ada di meja makan yang sama tapi sedang chattingan dengan orang yang jauh yang berbeda gitu ya. Sedang ada dalam sebuah momen yang bersama tetapi pikirannya pergi ke tempat lain gitu ya. Suami sedang bersama istri tapi pikirannya ke orang yang lain kan begitu ya. Itu bukan bersatu namanya. Jadi bersatu itu tidak selalu bersama gitu ya. Bersatu tidak selalu bersama, tapi bersatu itu adalah ketika kita inti dari bersatu itu kan oneness gitu ya. Ketika kita menjadi satu gitu. Jadi body, mind, and soul. Jadi kalau kita bicara mengenai bersatu dalam happiness, yang harus bersatu paling pertama itu adalah kita sendiri gitu. Ya, kalau kita badan berada bersama seorang atau sekelompok orang, tapi pikiran ada di tempat lain, berarti bahkan kita sendiri mengalami keterpecahan. Ya, kita sendiri mengalami keterpecahan. Ya, saya sedang talk show bersama Tasya pagi hari ini, tapi pikiran saya sudah ke jam 9, karena jam 9 nanti saya ada meeting dengan direktur sebuah perusahaan terkenal gitu ya. Dan saya pikir-pikir saya kok belum menyiapkan bahan presentasi nih untuk meeting nanti nih. Sehingga pikiran saya terpecah gitu antara melayani Smart Listener dengan meeting yang akan saya jalani nanti jam 9. Dan ketika saya mengalami keterpecahan,
Bahkan saya pun belum bersatu dengan diri saya sendiri. Dan ketika saya belum bersatu dengan diri saya sendiri, maka saya tidak akan pernah mengalami kebahagiaan gitu. Yang akan saya alami adalah keresahan gitu. Ketika belum bersatu itu keresahan. Orang yang belum bersatu itu selalu merasa resah, susah, gelisah gitu. Nah, saya baru bisa mengalami kebersatuan dengan diri saya sendiri kalau badan dan pikiran saya, body, mind, and soul saya berada di satu tempat gitu. Jadi kalau kita bicara bersatu tuh lihat dulu, jangan-jangan Anda belum bersatu. Nah, Anda sendiri dengan diri Anda pun belum bersatu. Nah, kalau kita bahkan sama diri kita sendiri pun belum bersatu, jangan berpikir bahwa kita bisa bersatu dengan orang lain. Nggak akan bisa gitu. Jadi nomor satu, kalau kita bicara mengenai bersatu dari sudut pandang happiness, bersatu adalah memastikan bahwa Anda sendiri sebagai sebuah individu, person itu menyatu dalam diri Anda. Body, mind, and soul. Jadi ketika saya sedang talk show seperti ini, ya badan saya ada di sini, maka pikiran saya pun harus saya pastikan ada di sini. Dan jiwa saya juga harus saya pastikan ada di sini. Tidak ada di tempat lain, tidak sedang chattingan dengan siapapun, tidak sedang mikirin apapun, tidak sedang melakukan apapun di sekitar saya ini gitu. Betul-betul semuanya adalah untuk smart listener sampai jam 8 nanti gitu. Itu namanya bersatu, body, mind, and soul. Itu Tasya. Baik, tapi kan kadang-kadang ada distraksi Pak Arfan di dalam diri kita begitu ya. Either itu di dalam pikiran atau di dalam hati, ketika ada gumaman kah yang hati berkata begitu kan ya. Nah, ini berarti apakah itu momen ketika kita sedang seperti itu? Apakah itu tandanya kita nggak nyatu dengan diri kita? Betul, betul. Dan tantangan itu selalu ada gitu. Distraction, mana-mana itu adalah distraction. Apalagi sekarang kita punya HP ya. Dan HP itu berbagai fungsi, multifungsi. Semua kehidupan kita itu ada di HP ini gitu ya. Semua orang-orang yang mau kita kontak, orang-orang yang penting bagi hidup kita ada di HP ini. Semua kegiatan kita ada di sini, agenda kita ada di sini. Ya, ini menjadi distraksi yang sangat besar. Yang paling besar menurut saya itu adalah HP sebetulnya. Gitu ya. Nah, tantangan kita ya adalah kita harus berani say no. Kalau kita tidak berani say no, maka kita tidak akan pernah bisa say yes. Jadi kalau kita mau bilang iya, mau memberikan komitmen pada apapun yang sedang kita lakukan, kita harus berani bilang tidak pada apapun yang tidak penting pada saat itu gitu. Jadi inti dari berkomitmen itu sesungguhnya adalah melakukan yang namanya eliminasi. Itu inti dari komitmen. Karena kalau kita belum melakukan eliminasi, maka semua hal terasa penting gitu. Semua penting. Dan ketika semua penting, semua menjadi nggak penting. Gitu Tasya ya. Jadi distraksi itu biasa. Justru tantangannya di situ. Tantangan hidup di zaman modern ini adalah distraksi, distraction gitu. Dan memang peran setan di dunia ini, ya, tahu-tahu saya loncat ke setan. Peran setan di dunia ini adalah menciptakan distraksi. Supaya kita tidak bersatu. Supaya badan kita dan pikiran kita itu selalu terpecah gitu. Iya kan? Badannya sedang sama pasangan gitu. Badannya. Tapi pikirannya ke orang lain. Kan itu yang diinginkan oleh setan kan sebenarnya kan. Dan itu yang membuat orang kemudian jadi berselingkuh kan sebetulnya itu. Awal dari perselingkuhan sesungguhnya adalah karena badan dan pikiran Anda itu nggak menyatu. Badan, pikiran, dan jiwa itu nggak menyatu. Ya. Kalau badan dan pikiran Anda menyatu itu nggak akan mungkin Anda selingkuh gitu. Badan sedang bersama pasangan, badan sedang bersama anak-anak, pikiran Anda juga ke situ gitu. Nggak akan mungkin kita selingkuh, nggak akan mungkin karena body, mind, and soul bersatu. Selingkuh itu bukan hanya di keluarga loh, tapi juga selingkuh di kantor. Misalnya orang udah bekerja di sebuah tempat tapi tidak mencurahkan body, mind, and soul-nya untuk tempat itu selingkuh juga namanya. Jadi selingkuh itu bukan hanya antara laki-laki dan perempuan gitu, bukan. Tapi selingkuh itu juga ketika kita lagi di kantor tapi mikirin sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan kantor, kemudian memanfaatkan waktu untuk melakukan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan kantor. Itu namanya selingkuh. Anda kan di kantor dibayar. Anda kan bertanggung jawab terhadap pekerjaan Anda. Dikasih amanah sama perusahaan. Dikasih amanah sama customer, sama klien. Iya kan? Dibayar Anda tuh sama klien itu kan dibayar. Sama perusahaan dibayar. Tapi kemudian pada jam kantor kita mikirin sesuatu yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan kantor. Itu adalah juga yang namanya selingkuh. Dan itu terjadi kenapa? Karena badan, pikiran, dan jiwa kita tidak ada di satu tempat.
gitu. Dan emang tugas setan di dunia ini adalah membuat orang itu terpecah-pecah. Karena ketika orang terpecah-pecah, maka orang akan jauh dari kebahagiaan gitu. Itu Tasya. Baik. Dibutuhkan untuk suka nggak sih Pak Arfan menyukai sesuatu hal untuk bisa bersatu? Misal begini Pak Arfan, kalau kita konteks kita dengan orang lain misal gitu kan ya, kita harus suka dulu nggak sih sama mereka hingga kita bisa bersatu? Kalau terhadap diri sendiri, kita harus suka dulu nggak sih sama diri kita sendiri baru kita bisa bersatu? Atau sebenarnya itu tuh bisa loh dipaksakan tanpa kamu harus senang, tanpa kamu harus suka sama kondisi tersebut, ya sebenarnya itu bisa dibuat. Seperti apa Pak Arfan? Very good question ya, ini pertanyaan bagus sekali dan belum pernah ada yang nanya seperti ini ke saya. Gitu. Terima kasih Pak Arfan. Jadi bersatu itu membutuhkan apa istilahnya ya? Membutuhkan sebuah alat gitu untuk bisa bersatu. Ada alatnya gitu. Ada alatnya. Kalau nggak pakai alat itu, nggak pakai tools itu, kita tidak akan bisa bersatu. Toolsnya adalah apa? Itu tadi yang saya sampaikan itu. Kita harus suka dulu pada apa yang kita sedang lakukan gitu. Ya, kalau sama pasangan ya tentunya harus suka dulu sama pasangan. Makanya yang namanya pernikahan itu, yang namanya desire itu penting begitu. Saya sebagai pria bisa tertarik pada perempuan karena cantiknya, misal gitu ya. Kan orang bilang, "Ah, kamu kalau tertarik jangan karena cantiknya dong gitu, karena yang lain dong." Iya benar. Karena baiknya dong gitu, karena dia rajin ibadah ya, karena dia punya kasih sayang, sering menolong sesama, benar ya. Tetapi tertarik karena desire itu penting gitu. Tertarik karena desire. Jadi kalau dalam pernikahan itu harus ada ketertarikan secara seksual, harus ada gitu. Karena itulah nanti like itu namanya kan like kan, yang nanti akan berkembang menjadi yang namanya cinta gitu. Dan inti dari bersatu itu hanya akan terjadi kalau ada cinta. Oh. Toolsnya tuh cinta. Jadi love itu. Tools dari bersatu itu love. Kalau kita nggak love, itu kita nggak akan mungkin bersatu. Nah, love itu kan mulai dari yang level ringan loh. Dari love itu adalah namanya like kita tadi. Kita harus menyukai dulu gitu. Suka dulu, baru nanti sangat menyukai, baru ujungnya akan berlanjut dengan cinta. Gitu ya. Itu bukan hanya terjadi dalam hubungan antara pria dan wanita, suami istri, bukan, tapi juga dalam pekerjaan gitu. Bagaimana kita bisa bersatu, badan, pikiran dan jiwa kita bersatu di tempat kerja, melakukan yang terbaik, memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin buat perusahaan dan buat masyarakat, bisnis community, adalah dengan cara itu. Kita harus suka dulu sama pekerjaan kita gitu. Kalau kita nggak suka, nggak bakal badan dan pikiran kita bersatu. Itu rumusnya. Itu hukum alamnya, itu natural law namanya, sunatullah namanya. Jadi itulah yang namanya cinta gitu. Jadi tools dari bersatu itu adalah cinta. Cinta itu kayak magnet gitu. Ketika kita mencintai, maka kita akan makin dekat. Kita akan makin dekat gitu. Karena ada magnetnya. Sama pasangan lebih dekat karena kita mencintai. Sama anak-anak lebih dekat karena kita mencintai. Sama pekerjaan juga lebih dekat, lebih engage kita karena kita mencintai. Nah, tanpa adanya cinta, maka yang terjadi bukan kedekatan tapi penolakan gitu. Dia kayak magnet tapi yang berbeda gitu, yang berbeda sehingga saling menolak gitu. Kalau tidak ada cinta, tidak ada kasih, maka yang terjadi bukan bersatu tapi berjauhan, berpecah belah. Itu kenapa? Karena nggak ada cinta gitu. Jadi rumusnya betul seperti kata Tasya, inti dari bersatu itu adalah harus ada cinta. Cinta dalam semua level. Dan cinta itu dimulai dari suka, sangat suka, kemudian masuk ke cinta gitu. Love ya. Itu Tasya. Baik, dan ini juga berlaku untuk diri kita begitu ya Pak Arfan. Kalau kita mau bersatu mind, body, and soul juga harus cinta dulu dengan diri kita kan. Harus suka dulu dengan diri kita, nyaman dulu dengan diri kita, baru itu bisa terwujud. Pak Arfan, ada tren sekarang yang sedang booming di X begitu ya, dimana ini kita konteksnya adalah pekerjaan begitu Pak Arfan. Thank you, I hate my job, but thank you for this. Jadi dia flexing tentang apa yang kantornya sudah berikan begitu kan ya, berterima kasih. Tapi dia bilang bahwa dia ini benci begitu. Tapi kan berarti kan ada love-hate relationship begitu dalam dia bekerja begitu dengan perusahaannya. Ini akan seperti apa implikasinya Pak Arfan? Apakah kebersatuan ini bisa terwujud jika ada love-hate relationship itu tadi?
terutama dalam konteks pekerjaan. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak Smart Listeners, tetap bersama kami di 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Mau say hi aja silahkan, mau absen, halo Mbak Tasya atau halo Pak Arfan selamat pagi, boleh silahkan. Atau Anda ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikomentari, boleh juga di nomor yang sama ataupun di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Kami akan kembali.